Tidak usah terlalu galau dengan naik turunnya hidup, sukses tidaknya hidup. Ayo memang mempersiapkan hari tua. Tapi mempersiapkan hari tua itu tidak sekedar nabung atau milih tempat nanti untuk pensiun atau hobi apa yang nanti ditekuni. Tapi sejak sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ayo kita mulai ya. Sekarang kita lihat pandangan orang tua dari luar. Orang tua, kata de Beauvoir, itu termasuk the other. Kalau dalam peradaban modern, the other itu yang lain. Kalau di buku-buku filsafat sekarang pakai istilah lian. Lian itu ya sederhananya yang lain, yang berbeda, yang alien, bukan manusia normal. Tidak dianggap manusia utuh. Bukan manusia. Nah, perempuan juga begitu. Nanti kalau membaca The Second Sex, perempuan itu juga dalam peradaban patriarki diposisikan lian. Tidak dianggap manusia utuh. Jadi makna lian dalam filsafat eksistensial itu yang dianggap berbeda, bukan subjek yang dipinggirkan. Dan dia tidak diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Dia hanya objek saja. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Ini the other namanya. Nah, orang tua itu diposisikan sebagai lian di peradaban modern. Sebagai orang lain. Sebagai bukan manusia. Lian itu mungkin dari bahasa Jawa ya. Liane mungkin. Tidak podo dengan yang lain. Jadi kaya liane lah. Bukan yang normal. Gimana orang tua kok diposisikan lian? Kenapa kok dia dianggap lian? Yang pertama karena orang tua sudah tidak lagi dipandang sebagai manusia yang utuh. Tapi dipandang manusia yang sudah berkurang banyak. Tenaganya berkurang, fisiknya berkurang. Mungkin terus dianggap, ini dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Maka dia tidak diperlakukan juga seperti manusia yang utuh. Dan ini hanya melihat aspek fisiknya biasanya. Di masyarakat itu ya posisi lian ini dilihat terus dia sebagai yang rambutnya sudah putih, yang tenaganya sudah berkurang, yang tidak bisa diajak lari lagi, yang tidak bisa diajak ngotot-ototan lagi. Selesai sudah. Lemah, tidak produktif, kuno, tidak mampu mengikuti zaman, pelupa lagi. Sudah. Ini persepsi-persepsi tentang orang tua. Terus dianggap, kalau begitu dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Diperlakukan sebagai objek. Ketika diperlakukan sebagai objek, ya suaranya tidak didengarkan. Segala yang dari dirinya sudah dianggap tidak bernilai. Itu ketersiksaan orang tua. Kalau kalian ngobrol sama simbahmu, sama orang-orang tua, kamu cenderung marah saja. Kamu pengennya nganggap, ini simbah, ini ngerti apa tuh, ya melu-melu usul. Ngerti, lagi kamu anggap dia suaranya tidak kamu anggap sama sekali. Kamu anggap dia itu sisa-sisa masa lalu saja. Kamu merasa jauh lebih pintar dari mereka. Kalian merasa jauh lebih tinggi. Kamu anggap beban hidup saja. Padahal dulu waktu mereka masih aktif, mereka yang nyangoni kalian, ngasih sangu, membesarkan kalian, ngomong kalian. Tapi sekarang kalian merasa jauh lebih hebat dari mereka dan mereka hanya beban hidup saja.
Nah, itu. Jadi orang tua sekarang kalian posisikan sebagai lian. Makanya kalau dalam Al-Quran itu bahkan kepada orang tua kita wala takul lahuma uffin. Bahkan ngomong uff itu maksudnya ngomong kasar. Itu dilarang. Apalagi ini lebih dalam daripada sekedar ngomong uff. Kamu meminggirkan mereka. Tidak nganggap suara mereka. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang menciptakan kok orang tua diposisikan sebagai lian tadi? Penciptanya ya masyarakat sendiri. Masyarakat tadi loh, yang kapitalistik patriarkis. Mereka melihat orang tua ini sudah tidak produktif lagi secara ekonomi. Mereka ini tidak bisa diajak ngapa-ngapain lagi. Tidak cocok dengan standar kehebatan modern. Secara sistem mereka tidak nambah apa-apa, beban saja. Jadi makanya kan banyak orang-orang tua itu anaknya masih sehat, masih kuat. Masih bisa menemani mereka, tapi anaknya karena nganggap beban, ya disisihkan saja, disingkirkan saja, termasuk ke panti-panti jompo, seperti dibilang oleh De Beauvoir tadi, diterlantarkan, diasingkan, sampai mereka sakit-sakitan, sampai demensia, pada akhirnya mati sudah. Jadi masyarakat yang melakukan itu. Akhirnya apa yang dirasakan oleh orang-orang tua? Yang pertama, mereka terasing. Mereka merasa tidak berguna. Mereka terpinggirkan dari ruang-ruang sosial. Kadang-kadang mereka menginternalisasi itu. Karena selama ini terus dipinggirkan terus, dia terus menganggap memang aku tidak berarti, memang aku tidak berguna. Kadang-kadang mereka ini ingin membuktikan saya masih aktif kok, saya masih ada gunanya kok, meskipun tidak ekonomi, meskipun tidak itu. Maka kalian jangan heran kadang-kadang si mbahmu itu sudah sepuh. Kamu ajak ke rumah kalian apa ke kosmu itu biasanya kan tidak mau diam itu. Ya nyapu lah, ya bersih-bersih lah, aktif terus itu. Bang, sudah istirahat? Oh enggak, ini dia pengen aktif terus, pengen menunjukkan bahwa aku ini masih berguna loh, masih berharga meskipun sekedar nyapu-nyapu, bersih-bersih, masak ini itu, ngomong anakmu dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka selama ini menginternalisasi kesadaran bahwa masyarakat menganggapku sudah tua, tidak penting lagi, tidak ada gunanya lagi. Nah, itulah old age from without. Orang tua yang diposisikan sebagai the other. Sudah bukan manusia lagi, sudah tidak penting lagi, hanya beban saja bagi peradaban. Lanjut. Sekarang kita lihat fakta dari dalam. Ini istilahnya the being in the world. Kalau tadi old age from without, kalau ini the being in the world. Keberadaan lansia itu sendiri di dunia. Nah, ini dipahami pelan-pelan. Kita ambil dari awal. Usia yang lanjut itu sesuatu yang alamiah. Penuaan itu bukan musuh, bukan dosa, bukan salah. Itu manusiawi, alamiah. Ini harus kita ingat-ingat. Makanya jangan dimusuhi, jangan dilawan. Biasa saja manusia bisa tua. Wajar saja manusia umurnya nambah. Jadi ini proses ya. Pasti tidak sama kayak film-film yang bisa awet muda. Tidak seperti Doraemon, tidak seperti apa. Pokoknya anime itu kan tidak bisa tua. Tapi kalian manusia biasa bisa tua.
Jadi kalau kalian menua, alhamdulillah berarti saya manusia beneran. Bukan robot, bukan barang, tapi manusia. Oke, jadi menjadi tua adalah fase hidup yang sah dan bermakna. Seperti kita dulu dari kecil terus jadi ABG, dari ABG jadi remaja, dari remaja jadi pemuda, terus jadi dewasa. Itu fase-fase itu pasti. Tidak menerima penuaan berarti menolak kenyataan hidup. Nanti lebih berat. Hidup dengan penyangkalan itu berat. Kalau kata Nietzsche, mari mengiyakan hidup. Ya sachen, bahasa Jermannya. Ayo kita iyakan hidup kita, apapun kondisi kita. Faktanya kita memang begitu, ya saya terima. Dan saya nikmati sesuai keinginanku. Itu yang disebut orang eksis. Tidak melarikan diri dari kenyataan. Jadi tua itu bukan salah, bukan dosa. Tidak apa-apa, kita tidak harus minder karena tua. Yang kita lakukan apa? Ayo siap-siap, karena itu pasti datang. Bukan takut, ayo siap-siap untuk usia tua. Kemudian untuk kita semua, mari kita menghargai manusia seutuhnya sebagai manusia, siapapun dia. Bahkan tidak harus hanya melihat produktivitas ekonominya. Manusia itu mulia dalam kondisi apapun. Dalam posisi apapun. Kecuali kalau dia sendiri melakukan hal-hal yang tidak mulia. Maka kita hargai dia sesuai kondisinya. Jadi inilah yang pertama yang harus diingat-ingat. Daya. Yang kedua, mari kita memerangi stereotip tentang lansia yang negatif, yang pasif. Ada banyak stereotip tentang lansia. Misalnya, orang tua itu mesti pikun, mesti murung, ngamuan, sinis, tidak bisa mikir, tidak mungkin berubah, sudah tua, tinggal ditunggu matinya saja. Ini stereotip namanya. Jadi pandangan yang harus diperangi. Kenapa sih ada stereotip seperti ini? Kata de Beauvoir, pandangan-pandangan ini muncul pertama untuk alat kontrol. Agar mereka tidak balik lagi untuk menuntut tempat, status. Karena sekarang harus ganti generasi, ini harus ganti itu. Biar mereka tidak balik lagi dicitrakan mitos yang macam-macam tadi. Ya pikun, ya murung, ya sinis, dan lain sebagainya. Jadi dalam rangka mengontrol mereka justru. Mengontrol orang-orang tua tadi. Biar tidak fight back lagi kembali. Kemudian membuat orang-orang tua merasa dirinya tidak berharga. Terus menyerah. Sudahlah, hidup saya selesai. Dan ini bukan fakta. Tapi persepsi mindset. Jadi bukan kenyataan biologis. Orang menjadi tua itu alamiah. Tapi kemudian yang tua mesti pikun. Yang tua mesti tidak bisa diandalkan. Yang tua mesti sudah selesai hidupnya, tidak punya tenaga lagi, tidak punya karya lagi. Ini mindset, persepsi. Itu yang disebut stereotip. Jadi pandangan semacam ini, kata de Beauvoir, keliru dan jahat. Sudah keliru, jahat lagi. Kenapa? Menghilangkan haknya lansia untuk tetap jadi manusia yang utuh, yang sadar, dan bisa aktif. Yang kedua, membuat masyarakat memperlakukan mereka hanya sebagai beban. Simbol kesusahan saja.
Dan yang ketiga, membuat orang tuanya tadi merasa aku memang begitu. Mereka menginternalisasi ketidakberdayaan tadi. Jadi kita zalim pada mereka dengan cara pandang stereotip ini. Maka stereotip ini harus kita hilangkan. Ya mungkin ada orang tua tertentu karena kesehatan fisik macam-macam terus tidak bisa berpartisipasi langsung, dimaklumi. Tapi masih banyak juga yang bisa aktif. Kita tidak boleh menutup mata. Masih banyak juga yang hebat. Tenaga pikirannya masih utuh, masih kuat. Jadi kita tidak boleh diskriminatif. Jangan stereotip. Stereotip itu nganggap semuanya sama saja. Kata de Beauvoir, tumbuh, matang, menua, mati. Berlalunya waktu sudah ditakdirkan, tidak terelakkan. Hanya ada satu solusi agar usia tidak menjadi parodi absurd dari kehidupan kita sebelumnya. Yaitu terus mengejar tujuan yang memberi makna pada keberadaan kita. Pengabdian pada individu, kelompok, atau tujuan karya sosial, politik, intelektual, kreatif. Ini untuk orang-orang tua. Dinasehatkan oleh de Beauvoir, ya tumbuh, matang, kemudian menua, mati, itu sudah tidak terelakkan. Tapi kita masih bisa aktif. Di skala kita sendiri, di level kita sendiri. Di usia tua, kita seharusnya masih berharap memiliki hasrat yang cukup kuat untuk mencegah kita berfokus pada diri sendiri. Jangan hanya gelisah disibukkan oleh diri kita sendiri. Masih banyak yang bisa dibagi, diberikan ke sesama. Apalagi orang-orang tua punya keunggulan pengalaman. Ada banyak kearifan yang bisa dibagi. Karena itu beliau menyarankan hidup seseorang masih berharga selama dia masih menghargai hidup orang lain melalui cinta, persahabatan, keramahan, dan welas asih. Jadi beliau menyarankan agar tetap para orang tua mendayagunakan akal budi dan berkarya. Ada banyak bukti, kata de Beauvoir, yang menunjukkan bahwa usia itu tidak membatasi karya dan kreativitas. Beberapa dicontohkan beliau. Goethe itu nulis novelnya Faust itu usia 80-an selesai. Michelangelo ngukir gambar masih bisa usia 80-an. Galileo, Newton itu ya tetap melakukan riset-riset sains meskipun fisiknya melemah. Voltaire, Victor Hugo, Bertrand Russell, Mahatma Gandhi, sampai akhir hidup mereka masih produktif, masih aktif. Jadi stigma-stigma, stereotip tadi jelas tidak adil untuk orang tua. Tidak semuanya senegatif yang digambarkan oleh stigma-stigma tadi. Ada sangat banyak contoh sudah tua tapi masih berkarya, masih kreatif, pikirannya masih berdaya guna. Di usia tua, pikiran jadi lebih reflektif, mendalam, penuh nuansa. Orang tua biasanya lebih terkendali, lebih peka, lebih jeli. Kalau yang muda-muda kan kadang gerusa-gerusu, kadang tidak sabaran. Tapi orang tua punya kelebihan. Kadang-kadang mereka ngomong apa itu rasanya benar saja. Kenapa? Mereka pengalaman. Orang tua kita itu bisa lihat kita. Kalau kalian pulang itu bisa lihat kamu sedang sedih beneran apa sedih pura-pura. Itu ngerti mereka. Senyummu palsu apa asli mereka ngerti. Dari mana? Pengalaman.
Jangan dikira mereka tidak ngerti apa-apa. Kadang-kadang kamu tidak cerita saja. Mereka tahu kok kamu sedang gelisah, kamu sedang tidak nyaman, banyak pikiran. Ini salah satu contoh betapa orang tua itu punya kelebihannya sendiri. Mereka lebih jeli kadang-kadang melihat sesuatu, mengamati sesuatu. Nalurinya, instingnya jauh lebih tajam. Oke, jadi kenapa tidak? Meskipun sudah tua tapi masih aktif dan berkarya. Toh kelebihannya ada. Tentu saja kita tidak harus terjebak seperti para kapitalis modern yang menganggap berkarya itu ya berarti harus ada nilai ekonominya. Harus mendatangkan uang. Ada banyak karya yang sangat bermanfaat bagi sesama tapi tidak harus secara ekonomi tinggi. Nulis, membaca, berkebun, mungkin mendidik cucu-cucunya, dialog, berdoa, memimpin masyarakatnya dan mungkin nggak ada bayarannya, nuntun orang ini itu nggak ada bayarannya. Ini nggak ada nilai ekonominya tapi eksistensial. Eksistensial itu menegaskan keberadaan kita. Kalian misalnya ya, saya tidak punya uang Pak, tapi saya Pak, tiap pagi saya nyapu halaman kos-kosan itu. Tidak ada teman yang mau Pak. Itu kan tidak bernilai ekonomi kalian nyapu halaman kos itu, tapi eksistensial. Di situ kalian membuktikan bahwa aku masih berguna, meskipun tidak punya duit. Meskipun tidak ada uang, itu saya masih bisa bermanfaat bagi yang lain. Nanti temanmu pulang dari ngaji filsafat, mau pijet, wah, ayo gitu. Itu kamu gunanya besar. Manfaatnya banyak, menyenangkan orang, menggembirakan orang. Mungkin sekedar menemani temanmu yang galau, mendengarkan curhatannya. Itu kan tidak bernilai ekonomi, tapi penting. Apa setelah curhat terus kamu minta bayaran? Kan enggak. Ya sudah apa-apa, tak dengerin saja kamu curhat. Ya saya tidak bisa ngasih nasihat apa-apa. Yang penting kamu lega bisa cerita. Ini saja kan eksistensial sudah. Menegaskan keberadaan kita itu eksistensial. Nah, orang-orang tua apalagi ada sangat banyak hal yang bisa mereka lakukan tentu saja di level mereka. Mungkin tenaga semakin menyusut, tapi pengalaman semakin menumpuk. Wawasan lebih luas. Ketelitian, kesabaran lebih banyak dibandingkan kita yang muda-muda. Jadi rugi loh kita meninggalkan mereka mentah-mentah. Rugi kita kalau sama sekali membuang mereka. Ada banyak pengalaman mereka yang mungkin pelajaran berharga untuk kita. Itu kalau kita sama sekali membuang mereka, sebenarnya yang blunder kita sendiri, yang bunuh diri kita sendiri. Peradaban tidak akan belajar untuk mengembangkan dirinya. Mungkin saja kamu mengulang-ulang saja yang dilakukan sebelumnya. Di situ pentingnya lansia harusnya tetap kita fasilitasi untuk berpikir dan berkarya di level mereka. Yang sudah usia lanjut juga begitu, jangan menyerah. Tetaplah berjuang. Makanya kata Simone de Beauvoir, wajar saja sih mungkin di usia tua orang mengalami krisis identitas dan makna. Perannya hilang, kehilangan sahabat, kesehatan. Karena krisis ini kan sebenarnya tidak hanya orang tua. Sejak kecil pun manusia itu mengalami krisis. Tidak masalah. Jangan karena krisis terus jadi alasan untuk menyerah. Krisis itu tantangan untuk ditaklukkan. Kan dulu pernah saya jelaskan. Manusia itu bahkan sejak balik, kalau bahasa saya, sejak mulai bisa berpikir, itu sudah mengalami krisis.
Anak SMP misalnya, itu biasanya krisis yang paling sering dia alami adalah krisis pengakuan. Dia ingin diakui sebagai manusia yang utuh oleh masyarakatnya, oleh orang tuanya. Meskipun biasanya sulit sekali dia mendapatkan itu karena masyarakatnya masih nganggap dia anak kecil. Itu yang kadang-kadang membuat anak-anak di usia ini itu biasanya terus nakalnya luar biasa. Kenapa? Dia ingin diakui bahwa dia itu sudah manusia yang suaranya perlu didengarkan, pandangannya perlu diperhatikan. Dan dia mengalami krisis pengakuan. Maka dia berjuang untuk bisa mendapatkan pengakuan itu. Kadang-kadang dalam bentuk ekstrim. Termasuk yang belakangan banyak cerita-cerita kelitih dan lain sebagainya. Itu mungkin bagian dari krisis ini. Nanti usia-usia SMA terakhir mahasiswa itu mengalami lagi krisis, yaitu orang menyebutnya quarter life crisis. Itu biasanya krisismu adalah kecemasanmu tentang masa depan. Besok saya jadi apa ya Pak? Saya ada jodohnya enggak ya Pak? Kok sampai sekarang kok jomblo terus? Jangan-jangan Allah lupa ngasih saya jodoh. Kamu gelisahnya kan ke sana. Pak, saya kuliahnya kok jurusan ini ya Pak? Besok masih ada lowongan kerja enggak ya Pak? Wah saya kok khawatir saya Pak, masa depan saya Pak. Sekarang Indonesia kayak gini, itu kan khawatir. Ini quarter life sudah, kegelisahanmu di situ. Kecemasanmu tentang apa yang terjadi di masa depan. Jadi kalau kalian ngalami itu sekarang, sebagian besar kan mahasiswa ini, tidak apa-apa. Wajar. Jadi seperti nanti pada orang tua ya wajar ngalami krisis seperti ini itu. Bukan alasan untuk kemudian merasa rendah apalagi menyerah. Tidak apa-apa. Masa depan masih 1001 kemungkinan bisa terjadi. Kamu mencemaskan A, bisa saja yang terjadi B. Kamu takut, Pak, besok kalau di masa depan saya miskin gimana Pak? Alah, tidak mesti juga. Bisa saja di masa depan kamu sangat miskin. Tidak, ya bisa saja kaya raya. Wong kita tidak tahu masa depan seperti apa. Kok kamu sudah gelisahnya sekarang? Jadi masih sosolah, tidak usah khawatir. Kita tidak tahu juga yang terjadi di masa depan apa. Kamu sudah capek-capek masa depan dipikir ternyata 3 tahun yang akan datang sudah kiamat misalnya. Terus kamu besok di akhirat menyesal. Ngapain saya kemarin capek-capek kuliah lah, bikin tesis lah, bikin skripsi lah. Ternyata terus kiamat. Gitu kamu sudah begitu. Jadi sudah tidak secemas itulah ya, biasa saja. Tinggal kamu siapkan saja semaksimal yang kalian mampu untuk masa depanmu kan itu. Nanti setelah itu nanti 30-an ke sini. Nanti ada midlife crisis. Midlife crisis itu biasanya secara umum berhubungan dengan penyesalan kita terhadap keputusan-keputusan yang kemarin. Coba dulu saya kuliahnya tidak di filsafat ya. Mungkin itu sudah mulai begitu. Mungkin tidak cuma seperti ini karir saya bisa kaya. Coba dulu saya tidak nikah sama yang ini, sama mantan yang itu. Wah, mungkin lebih jaya saya. Ini krisisnya orang midlife. Coba dulu saya teman yang itu saya dekati terus. Wah, bisa dapat proyek saya sekarang. Bisa gitu. Nah, ini midlife. Orang menyesali keputusan-keputusannya kemarin. Ingin berubah tapi sudah terlanjur sampai di sini. Tapi kok kalau tidak berubah kok rasanya kurang maksimal bahagianya. Gitu. Ini orang midlife. Nah yang tua-tua ini biasanya mengalami later life crisis. Kehidupan akhir, fase akhir kehidupan. Krisis akhir kisah hidup yang seperti dijelaskan tadi. Merasa tidak berarti, merasa tidak berharga.
merasa tidak ada orang peduli, ketakutan, kecemasan, temannya satu demi satu meninggal. Tiap hari dapat WA, innalillahi, teman kita yang itu meninggal itu tambah deg-degan. Aduh, ini sebentar lagi giliran saya. Ini terus mikirnya begitu. Apalagi terus sakit ini, sakit itu. Itu udah gelisah sudah. Itu letter life sudah. Maka, iya manusiawi orang mengalami itu. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Itu adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik sekarang. Teman satu demi satu meninggal. Berarti ini saya harus memaksimalkan waktu yang tersisa. Berbuat baik semampu saya. Kata de Beauvoir, manusia itu self-forming being. Manusia itu makhluk yang bisa membentuk dirinya. Jadi bahkan sampai usia tua pun dia masih bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan, tentu saja sebatas daya yang dia miliki sekarang. Wong manusia itu berkontribusi itu kan tidak hanya fisik, bahkan pikiran pun bisa, sekedar tuturan nasihat pun bisa. Bahkan sekedar kehadiran menemani yang lain itu pun bisa, ada banyak yang bisa dilakukan. Maka tidak ada alasan untuk menyerah. Bahkan usia tua itu istimewa. Karena kita punya banyak waktu luang. Berarti punya banyak waktu untuk lebih banyak berefleksi, berpikir. Punya banyak waktu untuk memberi makna yang lebih positif terhadap hidup. Kemarin tidak sempat mikir, sekarang ada banyak waktu untuk berefleksi, memahami hidup ini. Nah, ini bebas secara eksistensial. Berarti meskipun usianya sudah lanjut, boleh kok bikin target baru, capaian baru. Saya pingin tahun ini saya bisa melakukan ini, melakukan itu, membantu tetangga yang ini, itu. Menghibur yang kesusahan di sini, di situ boleh. Apalagi sekarang banyak teknologi yang bisa menjembatani keterbatasan fisik. HP, perangkat-perangkat digital terbaru itu bisa macam-macam membantu kita. Jadi jangan menyerah, tetap eksis. Meskipun sudah berusia lanjut. Makanya tema ngaji kita malam ini kan tetap eksis di usia tua. Bukan berarti kalau sudah tua, sudah tidak eksis lagi, tidak. Manusia itu makhluk istimewa yang bisa self-forming. Kalian ingin jadi apa bisa. Baik. Kata de Beauvoir, orang-orang sering disarankan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari tua. Namun, jika ini hanya berlaku untuk menyisihkan uang, milih tempat untuk pensiun, dan menekuni hobi, kita tidak akan jauh lebih baik ketika saatnya tiba. Jauh lebih baik untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi menjalani hidup yang cukup berkomitmen dan cukup beralasan agar kita dapat terus menjalani hidup yang sama. Bahkan ketika semua ilusi telah sirna dan semangat hidup telah padam. Jadi kata de Beauvoir, ayo memang mempersiapkan hari tua. Tapi mempersiapkan hari tua itu tidak sekedar nabung atau milih tempat nanti untuk pensiun, atau hobi apa yang nanti ditekuni. Tapi sejak sekarang, mari kita berkomitmen tertentu, punya cita-cita tertentu, yang itu bisa kita jalankan bahkan sampai nanti kita tua. Bahkan sampai ketika ilusi telah sirna.
maksudnya ilusi telah sirna itu kan ketika kita tua itu nanti kelihatan mana yang hanya mimpi, mana yang tidak realistis, mana yang bisa terjangkau, mana tidak, itu kita pahami ketika kita tua. Mungkin ketika masih muda itu ambisinya masih macam-macam. Yang ilusi-ilusi pun masih diimpikan. Tapi begitu tua kita mulai lebih realistis. Oh ternyata yang itu tidak mungkin, yang ini tidak mungkin. Yang seperti ini sulit, kita mulai sadar itu. Tapi mari meskipun di usia tua, kita punya komitmen tertentu yang ingin kita wujudkan. Ini kesadaran untuk berbagi meskipun sudah tua. Kesadaran untuk memberi meskipun sudah tua. Melakukan kebaikan apapun yang kita mampu meskipun sudah tua. Tidak masalah. Jadi tidak sekedar nabung biar nanti kalau sudah tua bisa jalan-jalan kemana healing, suka-suka, tidak ada yang larang lagi. Atau bisa menekuni hobi ini, hobi itu. Ya itu boleh sih, tapi kalau hanya itu yang kita tuju, eman-eman dengan waktu yang tersisa untuk memberi hidup yang lebih bermakna, untuk menciptakan meaningful life, hidup yang bermakna. Dan itu bisa dilakukan siapa saja, termasuk orang tua. Baik. Kata De Beauvoir lagi, if you live long enough, you will see that every victory turns into a defeat. Tidak usah terlalu galau dengan naik turunnya hidup. Sukses tidaknya, tua mudanya, ini naik turunnya hidup. Biasa saja. Tidak ada hidup yang tidak turun. Tidak ada siang yang tidak jadi senja. Tidak ada malam yang tidak jadi pagi. Dan seterusnya, hidup ini naik turun kok. Kalau engkau umurmu sangat panjang, yang sekarang kamu anggap kemenangan sangat sukses, pada akhirnya akan kau saksikan keruntuhannya. Jadi kalian boleh baca sejarah peradaban mana yang sangat jaya, sangat lama. Sekarang kita mungkin menganggap adikuasanya Amerika misalnya. Berapa usianya Amerika? Coba kamu bandingkan dengan adidaya zaman dulu. Romawi kah? Persia kah? Itu waktunya tidak ada apa-apanya dengan itu. Tapi toh akhirnya jatuh juga, runtuh juga. Jadi kalau umur kita panjang, kita pasti akan menyaksikan parade kenaikan juga kejatuhan. Karena itu naik turunnya hidup ini ayo disikapi wajar saja. Yang penting adalah pemaknaan kita terhadap hidup ini. Ya kalau kita memaknainya serba negatif, serba pesimis, ya hidup ini akan sangat berat. Tapi kalau kita memaknainya serba positif, serba optimis, hidup ini akan menggembirakan. Meskipun di tengah banyak kekurangan, banyak kesulitan, tapi kita tetap bersemangat untuk meraihnya. Jadi ini nasihat dari Simone de Beauvoir. Terakhir, ini kutipan saja sih, nanti ini agak panjang, kalian renungkan ya di kamarmu masing-masing. Apapun negaranya, kapitalis atau sosialis, manusia di mana-mana saat ini ditindas oleh teknologi, diasingkan dari pekerjaannya sendiri, dipenjara, dipaksa menjadi bodoh. Semua kejahatan itu muncul dari kenyataan bahwa dia telah meningkatkan kebutuhannya, alih-alih membatasinya. Selama kebutuhan baru terus tercipta, frustasi baru akan muncul. Jadi kita ini hari ini dalam kondisi ditindas, dalam kondisi terasing, tidak manusiawi. Kita sedang terpenjara.
Kita dipaksa jadi bodoh, meskipun kita tidak sadar merasa pinter dan baik-baik saja. Ya, jadi bahkan yang sekolah sekalipun, bahkan yang berpendidikan tinggi sekalipun, sekarang tidak jaminan pinter. Apalagi hari ini ada ChatGPT, ada fasilitas-fasilitas AI. Kita dipenjara oleh ciptaan kita sendiri. Nah, kok bisa seperti itu? Karena kita lupa ngerem. Kita selama ini meningkatkan kebutuhan kita seluas-luasnya. Kita menciptakan teknologi, tidak pernah mikir sejauh mana teknologi ini yang penting untuk peradaban manusia. Kita terus menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru. Jadi coba ya, kayak HP itu kan tiap tahun update baru, fasilitas ini baru. Kita membayangkan, enak ya HP itu kalau ada videonya, terus ada videonya. Enak kalau ada TV-nya, terus keinginan kita terus menerus. Kita yang lupa apa, ngeremnya. Jadi selama itu mungkin, kenapa tidak? Pikiran kita selalu begitu. Kita tidak ada nilai dan norma tempat kita berpijak, bersandar. Pokoknya pertimbangannya ya kalau mungkin kenapa tidak. Sehingga muncul banyak teknologi yang luar biasa, yang pada akhirnya yang terpinggir justru manusianya. Apalagi tadi orang-orang tua. Selama kita begitu, selama kita hidup hanya berdasarkan keinginan yang tidak terkendali, kata Simone de Beauvoir, selama kebutuhan baru terus tercipta, frustasi baru akan muncul. Ya, ini kayak dulu Paulo Virilio. Dia ada teori namanya accident. Jadi accident itu begitu manusia menciptakan mobil, saat itu juga lahir kecelakaan mobil. Selama belum ada mobil kan tidak ada kecelakaan, mobilnya aja tidak ada, mana ada kecelakaan mobil. Tapi begitu ada mobil, ada kecelakaan mobil. Begitu ada mesin penerjemah, kamu malas sudah menerjemah sendiri. Begitu ada ChatGPT, kamu malas sudah belajar ngapain, tinggal tanya ChatGPT. Nah, ini accident namanya. Selama kebutuhan baru tercipta, frustasi baru akan muncul. Kapan kemerosotan itu dimulai? Kenapa kok situasi ini terjadi? Adalah karena hari ketika pengetahuan lebih diutamakan daripada kebijaksanaan. Jadi orang artinya yang penting ini bisa, yang penting ini mungkin, yang penting ini kan benar, yang penting ini kan tidak mustahil, yang penting itu jalan. Tidak melihat kebijaksanaan. Apa relevan, apa cocok, apa bermakna, apa sesuai dengan norma, ini kebijaksanaan. Apa tidak merusak, ya itu bisa sih memang, tapi apa tidak merusak mental kita, merusak spiritualitas kita dan lain sebagainya. Jadi itu ketika pengetahuan lebih diutamakan daripada kebijaksanaan. Bom atom itu pengetahuan, nuklir itu pengetahuan. Itu kalau tidak ditambah kebijaksanaan, ya akan jadi bencana. Kegunaan saja tanpa keindahan. Asal bisa digunakan, kenapa tidak? Alah Pak, ada motor, kenapa sih pakai jalan kaki? Padahal jalan kaki itu mungkin ada manfaat sehatnya. Tapi karena ada motor, ya kita terus malas jalan kaki. Memang motor gunanya untuk mempermudah perjalanan kita, transportasi kita. Tapi kan apa ya harus motoran terus, mbok sekali-sekali kalian sepedaan apa jalan kaki demi kesehatanmu. Tapi hari ini orang hanya mikir fungsi dan guna, lupa aspek keindahan, kebijaksanaan. Terus kata de Beauvoir, hanya revolusi moral, bukan revolusi sosial atau politik. Hanya revolusi moral yang akan membawa manusia kembali kepada kebenarannya yang telah hilang.
Jadi mari kita renungi ya quote terakhir dari Simone de Beauvoir ini. Mari hidup tidak hanya berdasarkan mana faktanya, mana pengetahuannya, tapi juga kita mempertimbangkan mana yang lebih bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu pembacaan yang lebih utuh, lebih menyeluruh untuk menemukan titik yang paling presisi. Mana yang harus kita jalankan, keputusan apa yang harus kita ambil. Ini memerlukan wisdom, kebijaksanaan.